sampaikan ya. Jadi tanaman kangkung ini kurang lebih usianya mulai dari kita tanam sampai nanti panen itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Untuk tahun kemarin kita bisa memulai pada awal bulan Juni ya. Tapi untuk tahun ini kayaknya kita harus mundur ya. Jadi mundur karena memang musim kemarau kemarin juga mundur. Jadi kita awal Juli ini baru bisa tanam. Jika kita tanam pada awal Juli, maka perkiraan nanti pada bulan Oktober kita baru bisa panen. Karena memang untuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para penggerak agro ya. Untuk pagi ini saya kebetulan berada pada lahan penyemaian, yaitu untuk pembibitan kangkung darat ya. Perlu kita ketahui biasanya untuk bulan Juni sampai September nanti kalau di daerah kita, khususnya di daerah Mantub, itu para petani setelah tanam padi yang kedua biasanya kita memanfaatkan lahan kita itu untuk menanam kangkung ya, tapi bukan untuk sayur. Kangkung yang kita tanam di sini adalah kangkung jenis kangkung darat, di mana nanti yang kita panen itu adalah bentuk bijinya ya. Dan untuk harganya alhamdulillah. Jadi 2-3 tahun terakhir ini untuk hasil dari biji kangkung di daerah Mantub ini sangat menjanjikan ya. Terakhir pada tahun 2019 kemarin untuk per kilonya kita masih bisa menembus pada harga 27 bahkan 28.000 per kilo. Jadi ini kalau dibandingkan dengan komoditas tanaman yang lain, saya kira tanaman ini sangat bagus secara nilai ekonomi. Dan untuk budidaya pun saya kira lebih mudah bila dibandingkan dengan tanaman yang lain, terutama tanaman padi sebelumnya. Jadi sedikit kita sampaikan ya. Jadi tanaman kangkung ini kurang lebih usianya mulai dari kita tanam sampai nanti panen itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Untuk tahun kemarin kita bisa memulai pada awal bulan Juni ya. Tapi untuk tahun ini kayaknya kita harus mundur ya. Jadi mundur karena memang musim kemarau kemarin juga mundur. Jadi kita awal Juli ini baru bisa tanam. Jika kita tanam pada awal Juli, maka perkiraan nanti pada bulan Oktober kita baru bisa panen. Karena memang untuk kangkung ini memakan waktu kurang lebih selama 3 bulan ya. Itu 3 bulan kita bisa panen bijinya. Kemudian nanti 10 sampai 14 hari itu proses pengeringan biji di sawah. Baru kemudian nanti bisa kita thresher atau kita perontok untuk kita ambil bijinya. Kalau gambaran sekilas terkait model atau cara budidaya tanaman kangkung itu sangat mudah ya. Yang pertama adalah kita buat penyemaian seperti ini. Di belakang saya ini semuanya adalah proses penyemaian dari bibit tanaman kangkungnya ya. Ini kita semai mulai dari sebar benih kemarin adalah kurang lebih nanti umurnya antara 20 sampai 30 hari setelah sebar baru bisa kita pindah ya. Setelah itu
kita pindah di lahan ya, kemudian kita airi ya. Selama budidaya kurang lebih butuh pengairan 4-5 kali. Kemudian nanti kita pupuk selama sebanyak 2 kali ya. Sistem pupuknya pun nanti adalah dengan cara kocor ya, sekaligus menyiram sekaligus memupuk. Nah, kebutuhan airnya walaupun dia jenis tanaman kangkung, karena namanya juga kangkung darat, sebenarnya tidak terlalu butuh banyak air, tapi juga dia tidak bisa terlalu kering ya. Makanya selama budidaya kita bisa 4-5 kali pengairan itu kita sudah cukup. Nah, terkait penyakit, saya kira tidak terlalu banyak penyakit untuk tanaman kangkung ini. Paling nanti yang banyak itu adalah terkait penyakit rapaan ya. Kemudian untuk hamanya sendiri yang paling banyak itu adalah jenis ulat sama belalang. Itu bisa kita antisipasi ya. Nah, biasanya untuk teman-teman petani kita di sini ada 2 jenis kangkung yang biasanya mereka tanam. Kita mengistilahkan ada kangkung rambat, ada kangkung kerompol ya. Nah, itu istilah-istilah umum yang kita pakai di sini. Nah, kalau saya kecenderungan lebih pada kangkung kerompol karena pengalaman beberapa musim tanam kangkung yang lalu potensinya lebih tinggi ya. Jadi dari pemanenan sama potensi panennya lebih tinggi pada kangkung kerompol. Kita untuk urusan benih jarang kita beli ke toko atau ke pembenihan. Biasanya petani di sini itu menyisakan ya. Jadi dari panen sebelumnya kita sisakan ya. Dengan kebutuhan 1 hektar itu kurang lebih 5-6 kilo sudah cukup. Kita sisakan, kita sortir waktu di lahan, kita seleksi. Kemudian dari hasil seleksi yang di lahan panen sebelumnya itu kemudian kita simpan kurang lebih sampai 1 tahun ya. Jadi mohon maaf bukan 1 tahun tapi kurang lebih 9 bulan lah. Karena kalau panennya bulan September seperti kemarin, pada bulan Juni ini atau Juli ini kita pakai untuk bibit kali ini ya, musim ini. Itu alhamdulillah itu seperti yang di belakang saya ini. Jadi ini saya juga tidak beli untuk bibitnya. Jadi kita seleksi di lahan dari musim tanam yang lalu. Kemudian kita sebar untuk jadikan bibit pada musim kali ini. Oke. Nah, nanti untuk penjelasan lebih lengkap terkait sistem cara budidaya kangkung bisa teman-teman ke alamat ini ya yang tertera di sini. Nanti akan kita bahas ya, atau nanti silahkan langsung japri ke WA saya ya, telepon atau japri. Nanti akan kita bahas bagaimana cara perawatan, cara tanam, ya mengatasi hama, kemudian mengatasi penyakit dari tanaman kangkung selama kita budidaya ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita saat ini. Untuk potensi hasilnya sendiri, karena potensi hasil panen, karena lahan saya sendiri berpencar-pencar, kemarin bervariasi. Tapi kita ambil rata-rata sebenarnya untuk 1 hektar itu seharusnya potensi hasilnya bisa mencapai 1,5 sampai 2 ton ya. Bahkan ada lahan saya yang cukup air pada bulan Juni sampai September kemarin, kalau kita hitung dengan luas lahan sekitar 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar, itu bisa mencapai kurang lebih hampir 7 kuintal, 6 sampai 7 kuintal ya. Jadi kalau kita konversi ke luasan lahan seharusnya bisa mencapai hampir di atas 2 ton. Nah, musim kemarin kita bisa laku sampai 26.000 per kilo. Yaitu kalau kita bisa mencapai 1 ton saja dalam luasan 1 hektar, maka keuntungan yang bisa kita dapat itu adalah sekitar 26 juta. Itu dari bijinya. Kemudian kalau dari rendeng atau hasil limbah ya, daun yang kita treser atau kita perontok, kalau milih saya kemarin itu per kilo bisa laku sekitar 2.000-2.500 per kilo.
ya. Jadi kalau satu bakor besar itu kan kurang lebih ukurannya 28 sampai 30 kilo. Kita untuk biaya panen maupun biaya perawatan kadang dari hasil penjualan rendeng atau limbah daunnya saja itu sudah mencukupi. Oke. Nah, tertarik untuk budidaya kangkung? Silakan nanti kita diskusi, bisa via telepon, via WA, dan mungkin nanti atau langsung ke tempat kita ya, Pusat Pertanian Agromas Nusantara yang selalu berusaha berinovasi mendukung dari pemberdayaan petani lokal kita untuk meningkatkan potensi ekonomi dan potensi panen yang tertinggi. Oke. Untuk tanaman kangkung yang di depan kita ini ya, ini adalah tanaman kangkung yang sudah berbunga, bahkan sudah keluar bijinya. Nanti yang kita ambil adalah atau yang kita panen adalah biji seperti ini. Ini tanaman kangkung yang lebih awal tanamnya ya, sekitar kurang lebih hampir 2,5 bulan yang lalu, hampir 3 bulan. Nanti biji kangkung ini kita tunggu sampai tua. Dari biji kangkung inilah nanti yang akan kita panen ya, untuk dijual bijinya. Nah, itu ada contoh untuk bunga dan juga biji dari tanaman kangkung yang kita panen. Jadi sekali lagi kita tidak panen pada sayurnya, tapi nanti dari biji inilah nanti yang dipanen para petani. Kemudian jika sudah kering ya, nanti kita perontok gitu. Dan moga saja untuk tahun ini lebih baik ya. Tahun kemarin kita untuk harga per kilonya masih di atas 25. Oke, saya kira gitu sekilas tentang gambaran terkait budidaya tanaman kangkung. Nanti akan kita coba share ya filenya, silahkan dilihat di deskripsi dari video ini, bisa diunduh bagaimana panduan dari tanam kangkung darat yang mungkin nanti bisa diterapkan oleh teman-teman petani kita untuk meningkatkan dari nilai ekonomi sedulur tani kita. Saya kira itu. Selamat pagi. Saya dari Heri Agromas Nusantara. Mohon maaf kalau ada yang kurang lengkap ya. Jadi informasi nanti bisa langsung via telepon atau via WA. Nanti akan kita coba berbagi pengalaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.